Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Oti Budha Sutik dari Prodi Kesmas UIN Pontianak. Salam sehat untuk kita semua. Semoga semua masih berada dalam kondisi sehat dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini komunikasi persuasif. Saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana faktor media itu mempengaruhi atau berada di dalam komunikasi persuasif. Melanjutkan dari materi yang sebelumnya sebenarnya ini adalah bagian dari kita melihat tema tentang saluran komunikasi. Baik, langsung saja. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana konsep saluran, flashback sedikit, yang kemudian di situ kita akan melihat bagaimana pembagian atau dalam konsep saluran komunikasi persuasif terutama kita akan melihat ternyata dari sebuah teori yang membagi tentang penggunaan atau klasifikasi dari komunikasi yang digunakan dalam komunikasi persuasif. Yang diantaranya adalah satu dengan menggunakan komunikasi tatap muka dan yang kedua adalah komunikasi bermedia. Dan saya akan memberikan contoh-contohnya sehingga nanti kita bisa mengaplikasikan lebih mudah dan kita bisa melihat gambarannya seperti apa. Baik, ini adalah sekilas dari yang kita akan bahas. Jadi saluran komunikasi yang disampaikan oleh Reed ya, dan Edwin. Saluran komunikasi merupakan media dalam komunikasi persuasi yang menyampaikan pesan dari persuader kepada persuadee. Ya, persuadee ini double E sebenarnya. Persuade, ya. Persuader itu orang yang mau melakukan persuasi dan persuadee itu adalah orang yang menerima pesan, atau kalau misalnya dalam teori dasarnya ada kita menemukan komunikator sebagai pemberi pesan dan komunikan sebagai penerima pesan. Nah, oleh mereka berdua ini terdapat dua saluran komunikasi persuasi menurut penjabaran dari teori mereka. Yang pertama adalah face-to-face communication dan mediated communication. Face-to-face yang jelas dari tata bahasanya kita memahaminya adalah tatap muka. Jadi tidak ada penghalang antara muka orang atau persuader dengan persuadinya. Yang kemudian nanti kita akan melihat bagaimana komunikasi tatap muka ini bisa dijalankan dan komunikasi bermedia. Nah, ini adalah contoh dari komunikasi face-to-face. Nah, di sini face-to-face kita bisa melihat dari berbagai macam aplikasinya ya, penerapannya maksudnya. Jadi kalau penerapan kita dalam bidang kesehatan banyak sekali dilaksanakan terutama dalam hal misalnya konseling ya. Konseling tuh meskipun untuk saat ini apalagi dalam era new normal kita bisa saja melaksanakan konseling tidak menggunakan murni tatap muka. Nah, face to face ini harapannya benar-benar melihat bagaimana ekspresi, bagaimana kita bisa melihat penerimaan dari semua komunikasi yang diberikan, verbal maupun non-verbal. Sehingga kita bisa melihat apakah persuadee menerima dengan kita melihat gestur, kita bisa melihat bagaimana secara verbal dia memberikan feedback dan lain sebagainya. Nah, dalam era new normal ini kita sebenarnya tidak kita bisa saja artinya melihat hal-hal tersebut meskipun dengan tidak secara langsung ya. Maksudnya meskipun kita bisa secara langsung misalnya dengan menggunakan video call dan lain sebagainya, tapi ada sesuatu yang kita masih belum bisa melihat secara visual sama dengan ketika kita tanpa media ya. Nah, sekalipun kita face to face itu bukan berarti kita tanpa media. Yang kita tahu contohnya misalnya kita kadang ketika melakukan konseling kita bisa
melihat berbagai macam media itu diperlukan. Misalnya seperti yang pada gambar ini, masih ada banyak media yang digunakan. Ada ini ya, InFocus ya, layar yang untuk memberikan gambaran yang lebih jelas lagi. Kemudian kadang ini kayaknya kan masih kayak ada ini kayak suasana kelas yang kemudian dia mencoba untuk menerapkan satu komunikasi. Dia juga menggunakan mic untuk bisa lebih jelas diperdengarkan ke yang lain. Dengan kondisi dan situasi yang lain, misalnya kita melakukan konseling, kadang masih membutuhkan misalnya lembar balik, ya, kemudian kita menggunakan laptop kadang. Nah, itu media-media yang digunakan pada komunikasi face to face sebagai media pendamping, yang artinya itu tidak mutlak gitu loh, tidak mutlak digunakan, tapi itu sebagai pendukung pada saat kita melaksanakan komunikasi face to face. Dan itu pun banyak juga digunakan pada saat kita melaksanakan komunikasi face to face pada kelas besar, misalnya di kelas ya, seperti halnya dosen mengajar, kemudian pelaksanaan seminar ya, yang artinya itu komunikasi dilaksanakan face to face dengan menggunakan tetap media yang digunakan sebagai media pendamping. Nah, kita harus bisa membedakan bagaimana face to face itu dilaksanakan dan komunikasi yang dimediasi, artinya mediated communication itu seperti apa. Kita lihat lagi. Nah, ini seperti ya halnya komunikasi tatap muka, jadi saya bilangnya ini half mediated dan face to face ya. Di sini ada kita bisa melihat wajah-wajah masing-masing, akan tetapi kita tidak secara langsung gitu loh. Kita tidak secara jelas benar-benar melihat fisiknya, tapi ya ini digambarkan dengan gambar mereka, bisa live, bisa juga seperti halnya saya ini hanya suara dan lain sebagainya ya. Jadi half-nya itu karena mereka tetap bisa melihat face-nya, tapi tetap termediasi tidak secara langsung. Jadi ini lebih banyak ke arah mediated communication, ya tidak secara langsung. Telepon, orang telepon jelas dia tidak face to face, yang bisa meskipun berbicara secara langsung, tapi it's not face to face. Jadi ini bukan komunikasi tatap muka, namanya tatap muka ya, face to face. Jadi ini mediated. Ini adalah salah satu promosi atau iklan yang brosur ya, flyer yang pajang di story Instagram di sebuah tempat wisata di Jawa Timur. Nah, seperti halnya ini, kita bisa melakukan komunikasi. Ya, dalam hal ini media itu sangat penting sekali dalam mengkomunikasikan atau mempromosikan, mengenalkan semua informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal ini. Ya, terutama ketika masa pandemi, semua media itu berasa sangat penting untuk kita bisa mensosialisasikan segala hal yang diperlukan dalam menghadapi pandemi ini. Oke, kita bisa melihat seperti ini. Kemudian ini ada, mudah-mudahan ini bisa terdengar ya. Ini ada video. Kita coba lihat. Oke.
Sekarang kita bisa melihat bahwa media-media yang disampaikan di Instagram, ini kita sudah tahu bahwa media sosial itu sangat penting sekali. Jadi yang kita lihat saat ini tidak hanya sekedar konseling saja dalam bidang kesehatan, tapi komunikasi persuasif itu juga bisa dilaksanakan untuk khalayak. Jadi kalau kita berbicara masalah media, ini sudah arahnya tidak hanya lagi person to person, tapi lebih kepada khalayak ramai. Dan kita harus bisa wise dalam menggunakan media. Karena saat ini memang yang paling efektif adalah media sosial. Maksudnya orang banyak menggunakan media sosial untuk bersosialisasi, kemudian melihat dan mencari informasi itu banyak mereka dari media sosial. Nah, kita pun juga harus mampu untuk bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Sehingga untuk saat ini yang kita tahu adalah kita bisa melihat kok kalau misalnya ada banyak survei yang menyampaikan informasi seberapa banyak sih pengguna media sosial, misalnya Instagram dibandingkan dengan Facebook, dibandingkan dengan TikTok, dan lain sebagainya. Anda bisa melihat hasil-hasil dari survei-survei institusi tertentu yang dipublish di internet. Jadi dari situ Anda bisa mengacu sebaiknya menggunakan media apa yang bisa sesuai dengan sasaran kita. Ya, kita harus tahu, kita juga harus survei. Kalau misalnya kita arahnya kepada masyarakat yang memang tidak bermedia sosial, ya jangan dipaksakan. Nah, di sini kebetulan contohnya adalah yang mendunia, yang secara global dipakai oleh semua jenis kalangan masyarakat. Oke. Nah, kita lihat lagi. 왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸해 요새 이런 게 유행인가 왜들 그리 재미없어 아 그건 나도 마찬가지 Tell me what I got to do 급한 대로 블루투스 켜 아무 노래나 일단 틀어 아무거나 신나는 걸로 아무렇게나 춤춰 아무렇지 않아 보이게 아무 생각하기 싫어 아무개로 silence 없이 I'm sick and tired of my everyday Keep it up 한 것도 Oke, kita bisa melihat bahwa hal-hal yang seperti ini sangat menarik gitu loh. Kita tinggal sharingkan ke TikTok ya. Saya rasa semua pun juga bisa melihat ini. Saya barusan belajar juga untuk nge-save video dari TikTok dan ini ada ID-nya ya. Siapa tahu bisa terinspirasi dari, kadang mereka cukup kreatif gitu loh. Ini bukan hal yang ini ya, jadi kita harus, makanya saya bilang harus bijaksana dalam menggunakan media sosial karena ternyata di sana itu banyak kesempatan, banyak sekali wahana atau kesempatan kita untuk bisa mempromosikan sehingga khalayak ramai itu lebih bisa mengenal gitu ya. Ya. Hanya pengguna TikTok memang yang paham gitu, tapi ternyata ketika kita sudah bisa download dari video TikTok yang kemudian di-sharekan lagi ke berbagai macam, itu bisa gitu, itu bisa digunakan sebagai media dalam komunikasi persuasif untuk mempengaruhi orang agar orang mau ngerti dulu ya secara kognitif, mereka paham dulu bagaimana cara mencuci tangan dengan benar. Sehingga mereka senang gitu melihat video ini, mereka senang untuk mempraktekkan sehingga lama-lama menjadi suatu kebiasaan. Oke, next kita lihat. Kita lihat video selanjutnya.
Oke, jadi ketika kita melihat ini ya, kurang lebih sama isinya. Tapi mungkin teman-teman bisa melihat bahwa video ini dibuat dengan media atau aplikasi yang bisa membantu untuk bisa lebih menarik, yaitu video Sparkle.